Di balik setiap rencana Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, akankah kau ciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan-Mu ya Allah." Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang tidak kau ketahui. Di balik setiap rencana Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah besar. Termasuk di dalam penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Dan untuk satu maksud dan tujuan yang mulia. Satu maksud dan tujuan yang tinggi, yang besar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang mana nanti akan diperintahkan untuk mengisi kehidupannya dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini ada sebagian kawan yang punya pemikiran aneh. Tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa kita semua menderita hidup di dunia, penuh ujian, penuh cobaan ini karena kesalahan Nabi Adam. Kalau seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, kan kita hari ini menjadi penduduk surga. Ini tentu tidak pas. Ini tentu tidak sesuai. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu, yang artinya menggantikan. Memang manusia akan menggantikan satu dengan yang lain. Pemimpin akan digantikan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Kita tidak boleh keliru dalam memahami hal ini. Tujuan kita diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita potensi yang luar biasa. Allah berikan kita potensi sebagai khalifah atau pemimpin. Ada sebuah kisah seorang crazy rich di Timur Tengah yang membeli mobil mewah. Kemudian mobil mewahnya ini dia pakai untuk ngarit, bahasanya itu mencari makanan untuk hewan ternaknya onta. Di mobil-mobil mewah ini tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Lalu ketika dia posting di sosial media, produsen mobil ini menyaksikan, melihat postingan tersebut. Lalu mereka murka, mereka marah, mengirim surat kepada Crazy Rich tadi, kalau kamu tidak hapus postingan itu, maka kamu dan anak keturunanmu kami haramkan membeli produk kami. Subhanallah, manusia pun tidak terima ketika masterpiece-nya, produk yang terbaik yang mereka ciptakan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala membenamkan kepada kita itu spek raja. Kapasitas yang sangat luar biasa, akan tetapi hari ini mohon maaf kita banyak lihat, kita banyak saksikan. Terutama anak-anak muda kaum muslimin yang tidak paham tujuan penciptaannya, lalu tidak memaksimalkan potensinya. Potensi yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Seharusnya mereka adalah solusi masalah, tapi kenyataannya mereka hari ini adalah pembawa masalah. Speknya besar tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang sepele, yang remeh, yang receh. Ibarat orang beli HP iPhone 15 hanya cuma dipakai untuk WA-an saja. Nah, ini repot sekali kalau begitu. Ibadah, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tujuan penciptaan kita yang para ulama mendefinisikan dengan ismun jami', segala sesuatu. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, min qaulin au fi'lin, baik perkataan atau perbuatan, dhahiratan yang tampak, au batinah yang tidak tampak. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu dalam rangka mencari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan temukan kisahnya bahwa Nabi Adam melanggar
perintah Allah atau melakukan larangan Allah yaitu makan buah khuldi, akan tetapi beliau dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati mengucapkan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah ucapan yang dengan sepenuh kerendahan hati diucapkan untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu makna ibadah, karena ibadah tidak melulu sesuatu yang ada gerakannya seperti sholat atau umroh atau haji. Bahkan perkataan-perkataan bisa menjadi ibadah. Tersenyum bisa menjadi ibadah, menghibur orang lain bisa menjadi ibadah, idkhalus surur fi qulubil mu'minin bisa menjadi ibadah. Gitu. Au fi'lin atau perbuatan kok itu fix kita paham. Zahiratan yang tampak, au batinah yang tidak tampak. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selalunya dalam bentuk-bentuk yang zahir. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk dalam sebuah majelis, melingkar para sahabat di sekitar beliau mempelajari ilmu, lalu tidak lama beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul seorang penduduk surga. Kemudian para sahabat melihat ke arah pintu masuk, siapa ini kira-kira orang yang bakal masuk ke ruangan ini? Fulan muncul. Orang yang secara penampilan tidak menunjukkan beliau itu orang yang istimewa. 2 kali di kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan hal yang sama, yang keluar orang tersebut. Kali ketiga Rasulullah mengucapkan hal yang sama, akan muncul sebentar lagi seorang penghuni surga. Yang muncul orang yang sama. Maka para sahabat radhiyallahu anhum penasaran. Apa istimewanya orang ini? Maka ketika orang ini pulang dari masjid, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As menguntit orang tadi, memberi tanda pada rumahnya. Keesokan harinya dia pura-pura ada masalah dalam rumah tangga, minta izin bertamu menginap selama 3 hari di rumah sahabat tadi. Diperhatikannya selama 3 hari. Tidak ada orang ini bangun tahajud. Tidak ada orang ini melakukan ibadah-ibadah yang istimewa, sholat duha misalnya, sholat syuruk misalnya, puasa misalnya, sedekah. Dia orang biasa, tidak banyak ibadah-ibadah yang zahir yang dia lihat. Sehingga setelah lewat 3 hari, dia bertanya kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, mohon maaf, sebenarnya saya bohong, saya tidak punya masalah rumah tangga apa-apa. Saya cuma penasaran, kenapa 3 kali Nabi bersabda bahwa kau ini adalah calon penghuni surga. Lalu aku di sini 3 hari untuk mengamati apa ibadah yang istimewa yang kau lakukan sehingga bisa kami tiru. Sehingga kami bisa menjadi penduduk surga sepertimu. Apa rahasianya? Setelah didesak, akhirnya sahabat tadi mengatakan, saya tidak punya amal istimewa. Saya cuma setiap sebelum tidur selalu memaafkan semua kesalahan orang lain. Sehingga saya besok paginya bertemu dengan saudara saya dalam keadaan hati yang lapang, husnudzon kepada setiap orang mukmin yang saya jumpai. Subhanallah. Jadi ibadah tidak selalunya berupa perbuatan atau ucapan, bahkan sesuatu yang ada di dalam hati. Bahkan ada satu disiplin ilmu yang betul-betul membahas tentang ketaatan dan kemaksiatan hati. Apa-apa saja yang mesti dikerjakan dan berpahala jika dikerjakan oleh hati, dan apa saja perasaan-perasaan yang ketika ada di dalam hati itu menyebabkan seorang itu berdosa, seperti sombong, seperti hasad, seperti riya dan seterusnya. Ala kulli hal, kita kembali bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi dan diciptakan untuk beribadah, diberi panduan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Beliau menjadi solusi permasalahan umat. Beliau ditugaskan untuk memperbaiki, memakmurkan bumi, bukan merusaknya seperti karakter manusia pada umumnya. Seperti itulah kita, anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, harus tahu tujuan kita hidup. Kita harus tahu seperti apa makna, hakikat, dan definisi ibadah, sehingga kita betul-betul meyakini apa yang kita kerjakan ini ibadah. Kemudian kita harus punya panduan, kita harus punya mentalitas untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam segala dimensinya. Maka ketika kita menggunakan potensi yang Allah benamkan pada diri kita, yaitu spek khalifah atau spek raja tadi, untuk memperbaiki dan mengislah, memakmurkan dunia, maka akan menjadi hal yang luar biasa. Akan lahir anak-anak muda hebat yang merupakan solusi dari permasalahan umat. Kan tetapi sebaliknya, ketika potensi besar tadi disia-siakan, dibuanglah waktu untuk hal-hal yang tidak penting, obsesinya hanya urusan kecil, perut dan yang di bawah perut, maka anak-anak muda hari ini
bukan menjadi solusi masalah, melainkan sumber masalah. Bukan menjadi orang-orang yang problem solver, tapi troublemaker. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita ilmu, meneguhkan langkah kita, mengistiqomahkan kita untuk hadir menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat.